Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di Kampung Karamah. Kampung Karamah. Wow. Di Langgar Darul Karamah. Masya Allah. Dua tiga lah. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين إلى الله لا إله إلا الله الدين عند الله الإسلام Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berkesempatan kita bersama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan zikir subuhan yang pada
walaupun cuacanya dingin, senang hujan dan banyak alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Yang kedua yang kita hormati Al-Mukarram Ustaz Komedi, bersyukur beliau juga telah hadir bersama kita. Kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, terus dalam keadaan bisa memimpin kita bersama untuk melaksanakan kegiatan di Subuhan ini. Yang kedua yang terhormat saudara Yahya, terima kasih sebagai koordinator kegiatan kita. Kita doakan juga semoga beliau selalu sehat walafiat, kita selalu bersama kita dalam keadaan melaksanakan kegiatan ini setiap saat. Yang hormati tuan-tuan Sohibul Wilayah. Terima kasih Pak, buat kami telah diberikan kesempatan bersama-sama buat KMS ini melaksanakan kegiatan sebulan dan mudah-mudahan saya bisa bersama pada pagi hari ini dijadikan amal ibadah yang terbaik kepada semua, dan kita semua juga diberikan keadaan sehat walafiat dan keluarga yang bersuci. Selanjutnya permohonan maaf kami Pak Al-Baid kalau dalam proses kegiatan ini diantara kami ada yang melakukan kesalahan, kehilafan. Kita sebagai manusia biasa mungkin itulah untuk kita, tapi dalam arti bahwa kami yang ada di sini selalu merupakan niat karena kita ada secara tidak langsung mengajak juga waktu masyarakat. Mudah-mudahan tergerak hatinya dapat hidayah dari Allah SWT, bisa melaksanakan kegiatan subuh yang antaranya adalah salat wajib lainnya, salat subuh dan salat kita bisa berjamaah. Amin. Kali ini saja pengangkatan kami. Selanjutnya Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Langgar Darul Karamah, dan juga yang kami hormati teman-teman semua, semoga kita selalu istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya Muhammad Humaidi, baru saja tinggal di Ampah hampir 3 bulan, dan saya baru datang ke Indonesia pada bulan puasa, awal bulan puasa, pertengahan bulan Syawal. Kami berangkat dari Jawa ke sini untuk menikah dengan istri Khadijah, putri dari Haji Rahmat. Dan sebelumnya saya belajar di Kota Tarim. Kota Tarim ini dikenal dengan kota walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pemakaman Zambal di Kota Tarim. Di pemakaman Zambal ini dikatakan oleh para ulama bahwasanya Zambal ini lebih daripada 100.000 walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali kutub. Kenapa kok bisa sampai ke tingkat yang sebegitu banyaknya wali di Kota Tarim ini? Karena mereka tidak menggunakan waktunya untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di pasar-pasar di Kota Tarim itu, Bapak dan Ibu, seperti di pasar Ampah itu, walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada 300 wali. Mereka semua
selain berdagang, di situ mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada seseorang yang mau menghitung wali yang ada di kota Tarim. Saat itu tidak bisa menghitung wali yang ada di kota Tarim, dan ia berkata, kota Tarim ini orang-orangnya seperti para malaikat. Kenapa demikian? Karena saking waktunya dijaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah, Bapak dan Ibu, itu kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh bersujud, mulai zamannya ia diciptakan sampai hari kiamat, ia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak makan, tidak minum, cuma untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di kota Tarim ini sangat memuliakan perempuan. Jadi kalau kita ke pasar Tarim itu hampir semuanya laki-laki semuanya. Laki-laki, perempuan cuma ada di kamar. Pekerjaan perempuan cuma ada di rumah, di dalam kamar. Setelah itu tidak ada. Kalau keluar kamar semuanya badannya hitam, memakai baju hitam mulai dari matanya tertutup semuanya. Hampir 6 tahun ada di kota Tarim, mungkin sekali melihat wajah perempuan. Itu aja orang Cina yang datang ke Tarim memakai kerudung. Saking memuliakannya orang-orang laki-laki di Tarim terhadap perempuan. Dan juga orang Tarim ini sangat bersabar seperti apapun perempuannya. Diceritakan di kota Tarim itu ada namanya Syekh Bajal Haban. Syekh Bajal Haban ini sangat masya Allah walinya Allah Subhanahu wa taala. Diangkat kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersabar dengan akhlak istrinya. Setiap hari istrinya memarahi Syekh Bajal Haban ini. Setiap hari memarahi. Akhirnya apa? Syekh Bajal Haban ini tidak kuat rasanya, pergi dari rumahnya, pergi lalu masuk ke gua. Di dalam gua itu ada 2 orang yang bertapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ia bertapa dan mau makan, akhirnya yang 2 orang ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala makanan, langsung diturunkan dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Syekh Bajal Haban ini bertanya, engkau bertawasul kepada siapa sehingga engkau ketika meminta makanan langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah Subhanahu wa taala? Saya bertawasul kepada Syekh yang namanya Syekh Bajal Haban. Syekh yang masuk ke gua tadi, yang sabar akan istrinya. Diri sendirinya kaget. Soalnya Syekh Bajal Haban itu adalah yang tadi yang masuk ke gua. Akhirnya ia kembali ke rumah. Akhirnya sang istri membukakan pintu. Saya sudah menyangka engkau sudah pasti dia bakalan kembali, karena setiap hari saya berakhlak yang tidak baik kepadamu, saya melihat kewalianmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istri-istri di kota Tarim itu ada banyak walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu walaupun istrinya berakhlak yang tidak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan yang baik, tidak memarahinya. Sewaktu-waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkumpul di rumahnya bersama para sahabat. Akhirnya sang istri mungkin marah, melempar piring di depan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memarahinya, melainkan mengajarinya dengan semestinya. Begitu juga seperti kita, Bapak dan Ibu, kalau istri kita berakhlak seumpama yang tidak baik, jangan dimarahi. Memang seperti itu perempuan. Dimaklumi saja.
diperbaiki dengan akhlak-akhlak yang baik, diajarkan sopan santun yang sebenarnya. Karena sebenarnya orang Islam ini, Bapak dan Ibu, yang paling berat amalnya itu nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini ada hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ditanyakan an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang seseorang yang paling banyak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bersahabat bertanya tentang itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang yang paling banyak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa dan mempunyai budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik ini, Bapak dan Ibu, meliputi 3 hal. Untuk anaknya, untuk istrinya, untuk tetangganya. Semuanya itu kita harus berperilaku yang baik. Karena orang itu tidak dinamakan orang yang bertakwa, melainkan ia berbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga berbaik kepada manusia, berakhlak yang baik kepada manusia. Karena tetangga kita, teman-teman kita bukan hanya sekedar teman, melainkan ia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ia melakukan dosa besar, Nabi Muhammad tetap menyayanginya dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuninya. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat yang baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira terhadap umatnya. Semoga dengan komunitas kita ini kita bisa membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Celaka, celaka, kata Nabi Muhammad, orang yang tidak bisa melihat saya nanti di hari kiamat. Kalau kita mau takut untuk tidak ada di golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perlu dikhawatirkan, khawatir akan diri kita tidak ada di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau takut juga untuk tidak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat yang paling agung itu nanti, Bapak dan Ibu, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memandang Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan itu seperti apa? Yang melakukan kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari makan dan minum. Adab-adab minum itu, Bapak dan Ibu, bukan langsung diminum. Nah, ini kan ada minuman. Ini bukan langsung sekaligus teguk langsung seperti itu, bukan. Awalnya kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini banyak khasiatnya. Orang terdahulu, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai pekerjaan sedikit namun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka semua tidak mau melakukan pekerjaannya, melainkan ia memulainya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab daripada minum yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali tegukan. Tegukan yang pertama sebelumnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh seperti ini. Setelah tegukan yang pertama mengucapkan Alhamdulillah, Bismillah. Setelah tegukan yang kedua mengucapkan lagi Alhamdulillah, Bismillah. Setelah tegukan yang ketiga baru mengucapkan
alhamdulillahirabbil alamin. Khasiatnya apa? Selama air ini masih ada di badan kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga badan kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak menggunakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat orang tersebut paling bercahaya untuk bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikenal sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke tadi Bapak dan Ibu. Di kota Tarim ini yang anak-anak kecil sudah berumur 7 tahun, mereka semua sudah terbiasa menghafalkan Al-Quran, sudah hafal 30 juz daripada Al-Qurannya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan anak-anaknya, tiangnya saja karena saking seringnya mendengarkan Al-Quran, tiangnya bisa menghafal Al-Quran. Diceritakan ada salah satu masjid di kota Tarim, di situ ada orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran mengulangi hafalannya, lalu dia salah saat membacanya. Akhirnya sang tiang menegurnya, yang benar seperti ini. Itu tiangnya yang ada di kota Tarim, Masya Allah. Dikatakan oleh para ulama, andaikan kita berdoa di kota Tarim, di kamar mandinya, otomatis doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga oleh para ulama, andaikan surga itu ada di langit, maka sudah pasti Allah jadikan di atasnya kota Tarim. Kalau surga itu ada di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu ada di bawah kota Tarim, sehingga air yang ada di Tarim, debu yang ada di Tarim itu bisa menjadi obat segala hal macam penyakit. Kita dahulu karena kiriman uang itu kurang, saat kita sakit flu ataupun batuk, sakit mata, saya membiasakan diri mengambil air yang ada di kota Tarim, diminum dengan niatan apa? Agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan. Dan alhamdulillah sakit mata, sakit tenggorokan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat walinya Allah Subhanahu wa taala yang ada di kota Tarim. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dikenal dengan orang yang paling di saatnya menjadi wali yang paling besar, dikenal dengan wali kutubnya Allah Subhanahu wa taala. Ia dari kecil sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari umur 7 tahun, 8 tahun, amalannya ia setiap hari sholat sunnah berpindah-pindah di kota Tarim itu dari masjid ke masjid sebanyak 100 rakaat. Akhirnya sang orang tua khawatir akan hal anaknya, karena sudah masih kecil, sudah begitu besar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sang orang tua menyuruh anaknya menghafalkan Al-Quran dan juga menghafalkan hadis. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini menghafalkan apa yang disuruh oleh orang tuanya, namun tidak meninggalkan pekerjaan setiap harinya. Pekerjaan setiap harinya adalah sholat sunnah 100 rakaat. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, Bapak dan Ibu, mulai dari kecil tidak bisa melihat. Karena masih kecil ia mempunyai penyakit cacar. Akhirnya ia penglihatannya ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman walaupun ia mata zahirnya tidak bisa melihat, mata batinnya bisa melihat. Basirah, kata para ulama, pandangan dengan hatinya ia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga waktunya itu tidak digunakan seumur hidupnya, melainkan ia bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermanfaat untuk dirinya sehingga ia
mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita yang ada di kota Tarim itu bertanya kepada guru-guru kita, apakah kita yang ada di Indonesia guru bisa mendapatkan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya kalian yang di Indonesia itu lebih pantas mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau kami di Tarim ini sudah terbiasa dari kecil tidak melihat orang buka aurat di jalanan. Kalau kalian di Indonesia keluar rumah, kata guru-guru kita, ke kanan melihat paha ayam, ke kiri melihat paha apa? Seperti itu. Kalau kita menjaga mata kita, kata guru yang ada di Tarim, kalau kalian menjaga mata kalian, menjaga hati kalian, kalian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita sekarang, apakah kita mau menjaga pandangan kita ataukah kita mau melihat paha seperti itu. Ya, tergantung hati kita semuanya. Perhatikan hati kita, siapa yang kita jadikan panutan atau siapa yang kita cintai. Semuanya itu akan berakibat akan hati kita. Nanti orang yang selamat bukan karena banyak ibadahnya, melainkan adalah hati yang bersih, hati yang dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya sudah buruk, maka semua amal ibadahnya akan hancur. Kalau hatinya sudah baik, semuanya bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu pentingnya kita menjaga hati, menjadi barometer dan tolak ukur orang tersebut akan masuk neraka apakah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, hati yang putih, sehingga kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke Tarim Bapak dan Ibu. Di kota Tarim, anak-anak kecil itu tidak tumbuh kumisnya tidak tumbuh, melainkan mereka, kata para ulama, sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mukasyafah bisa membaca hati seseorang itu di Tarim sudah terbiasa. Orang yang ada di pinggiran kota Tarim itu kebanyakan sudah terbiasa seperti itu. Cuman kalau walinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuka aibnya seseorang, walaupun seumpama ada salah satu guru di sini bisa membaca temannya, keburukan temannya, itu tidak diperbolehkan. Adab-adabnya seorang wali tidak diperbolehkan. Wajib ditutup dan wajib mendoakan orang yang dilihatnya. Itu adalah adab-adab daripada orang wali. Kalau sekarang pian semua melihat orang wali lalu dibongkar akan keburukannya, itu tidak boleh diikuti. Karena kalau orang wali itu semestinya menutupi apa aibnya orang, seperti itu. Anak-anak di kota Tarim itu kenapa kok tidak tumbuh kumisnya kecuali ia sudah menjadi orang wali? Karena dari kecil anak-anaknya sudah dijaga oleh orang tuanya, matanya, semua anggota badannya daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang kita jaga anak-anak kita agar supaya tidak melihat sesuatu yang bisa mengeraskan hatinya. Salah satu yang bisa mengeraskan hatinya adalah handphone, televisi. Itu bisa berakibat fatal kepada anak-anak kita. Jangan salahkan anak kita yang bebel, tidak bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baik. Salahkan orang tuanya, akhlak seperti apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Karena kesungguhan anak mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung daripada akhlak orang tuanya, bagaimana dia mengajarkan akhlak-akhlak yang baik kepada anaknya. Kalau orang tuanya mengajarkan sesuatu yang tidak baik, otomatis anaknya bakalan menjadi orang yang tidak baik. Kalau mengajarkan daripada sesuatu hal yang baik, maka anaknya tersebut insya Allah bakalan mendapatkan ilmu yang baik
yang bisa mendekatkan orang tuanya, mengangkat derajat orang tuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mati itu Bapak dan Ibu, amal ibadah kita itu terputus. Salah satu yang tidak terputus apa? Adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Orang-orang terdahulu, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mewariskan hartanya kepada anak-anaknya. Yang diwariskan apa? Adalah ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diwariskan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia tidak diwariskan daripada harta-harta, maka orang tersebut bakalan tenang. Kenapa demikian? Karena sudah ada anak yang menjadi anak yang soleh, yang mau mendoakan orang tuanya saat orang tuanya mati. Maka dari sekarang kita ajarkan anak-anak kita bagaimana ia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana ia menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada kesalahan daripada saya sendiri, kalau ada kebaikan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di sini tidak pulang malaikat sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pulang membawa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Himbauan kepada kita semua sebagai pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecinta umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya selalu melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah salat berjamaah 5 waktu di masjid Allah Subhanahu wa taala, dan lebih lagi salat subuh berjamaah. Karena sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallal bardaini wa khalal jannah." Orang yang salat bardain, orang yang salat asar dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keberkahan salat subuh berjamaah kita semua yang hadir di sini, dan kepada antum semua yang belum bisa bergabung di komunitas ini, bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Subhan. Sallu ala Nabi Muhammad.